Dikunya, Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 Matematika Diskrit. Perkenalkan, aku Kartika Sucirahayu. Aku Aura Citra Lestari. Aku Atas Sabta Putra. Aku Akil Lestari. Saya Muhammad Sofian. Dan jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil codingan kami yang mengenai soal pembelajaran anak fisika SMP. Nah, jadi codingannya itu berupa jadi website dan di dalam itu ada beberapa kuis, ada yang mudah, sedang dan sulit. Dan di situ juga ada materi singkat mengenai fisika anak SMP. Udah penasaran kan? Langsung aja kita pindah ke. Let's go. Halo guys, this is the final results of our recordings yang dibuat oleh kelompok 5. So di sini ada fitur musik, terus ini juga ada game quiz, ada aplikasi fisika dan matematika, dan ada materi. Jadi di sini kita itu membuat game dan aplikasi fisika yang sudah di-mention di awal tadi. Di sini ada musik yang bisa dinyalain dan dimatiin. Oke. Langsung aja, yang pertama ada game quiz. Di sini ada pilih tingkat kesulitan, ada mudah, sedang dan sulit. Yang pastinya di sini adalah materi fisika SMP. Kita lihat yang mudah. Ini ada soal dan ada pilihannya. Kalau benar akan tampilannya akan seperti ini. Kalau salah tampilannya akan seperti ini. Gitu. Oke, di sini ada sedang dan ada yang sulit juga. Oke, lanjut ke yang aplikasi fisika dan matematika. Oke, sekarang kita ke pilihan kedua, yaitu aplikasi fisika dan matematika. Di sini kita klik. Oke, di sini ada 4 fitur, yakni pertama metode kecepatan, kedua hitung gaya, hitung energi kinetik, dan analisis sempurna. Nah, di sini ada seperti kalkulator ya teman-teman. Ada hitung kecepatan, sama dengan seperti. Nah, di sini kita kasih jarak 5 dan waktu 20. Nah, itu dan tampilan hasil. Kecepatannya adalah 0,225 mil per second, mil per detik ya. Oke. Begitu juga dengan hitung kecepatan, hitung gaya. Sekarang masa kita tulis 6, kecepatannya adalah 7 misalkan. Kita tampilkan hasil, dan gaya yang dihasilkan adalah 42 Newton. Oke. Mungkin segitu saja. Nah guys, di sini aku akan ngejelasin materi fisika. Nah, di sini ada materi fisika, yaitu ada gerak, gaya, energi, tekanan, hukum Newton. Di sini kita pilih yang gerak dulu. Nah, di sini ada penjelasannya. Gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap waktu. Contohnya benda jatuh bebas, gerak lurus beraturan. Sama yang lainnya juga kayak gini. Ada gaya, energi. Di sini ada penjelasannya tentang semuanya. Kayak hukum Newton, ada hukum 1, hukum 2, hukum 3. Tekanannya juga ada. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oke guys, jadi di sini aku akan menjelasin dalam isi codingan yang kita kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan isi head. Di sini kita menggunakan title berupa game kalkulator fisika SMP, dan kita juga menggunakan style untuk desain yang kita inginkan. Seperti di sini ada box sizing, fontnya juga kita font family, body, HTML, dan lain-lain. Dan juga kita di sini menggunakan yang namanya itu nih musik toggle. Di sini kita menggunakan ini untuk memanggil musik yang ingin kita pakai. Di sini juga ada position fixed, ada top, ada right, ada exact index, ada fonts juga. Nah,
Oke guys, I think itu aja dari saya. Oke, sekarang lanjut ke bagian body. Jadi setelah head itu lanjut ke body. Body ini tuh fungsinya seperti yang kalian tahu, body kan luas kan lingkupnya itu. Jadi dia itu membungkus beberapa seperti teks tulisan yang bisa menampilkan ke website yang sudah kita buat ini. Nah, itu namanya div. Jadi div itu buat membungkus seperti layaknya kalau di bahasa C++ itu cout. Nah, kalau di sini karena kita pakai HTML, tapi sini juga ada bahasa C++ juga. Kita menggunakan div. Nah, ini contohnya ada menu utama, level screen, game screen yang seperti sebelumnya kalian lihat yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, calculator screen dan materi screen. Nah, itu dibungkusnya oleh script. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa menampilkan efek animasi supaya webnya itu lebih interaktif? Nah, di situ kita isi di bagian yang namanya script. Jadi itu biar webnya itu bisa interaktif. Nah, contohnya di sini. Ini kan saya udah menandakan musik latar. Nah, di sini itu bagian untuk kita memanggil si musik itu bisa berjalan atau tidak. Nah, sini kan ada tulisannya if. Nah, ini bahasanya C++ nih, if. Jadi ketika si tombolnya itu diklik, nah ini langsung memanggil si latar belakang yang sebelumnya kita sudah masukin di codingan ini. Nah, kalau tidak diklik atau kita mengkliknya kembali, maka musik itu akan berhenti berjalan. Nah, lalu di sini ada cons, itu maksudnya cons data. Jadi dia posisi dokumen kanvasnya ini dia partikelnya 2D akan tetap ya karena konstan. Lalu di sini ada let, ini pemanggilan bahasa JavaScript. Di sini juga ada function atau fungsi. Lalu lanjut di class particle. Nah, jadi kalau kalian lihat di website kita itu ada banyak partikel-partikel kecil. Nah, ini jadi banyak animasinya itu karena ini. Lalu lanjut ke bawah. Di sini kalau answer particle nih, maksudnya ketika kalian menjawab sebuah kuis, tadi kan ada kuis, nah dia akan menampilkan animasi benar atau salahnya. Lalu lanjut ke bawah. Di sini sama juga ada kuis. Nah, ini level-levelnya. Di sini ada mudah, sedang. Kalau kita klik sedang, sulit, mudah, apa yang akan ditampilkan. Lanjut. Sini masih sama level screen. Ini function. Ini untuk levelnya start game level 1. Lalu lanjut lagi, ini masih sama menggunakan bahasa yang sama, cons sama div. Terakhir itu di bagian kalkulator. Nah, di bagian kalkulator nih bagian codingan kita yang terakhir. Nah, lihat, kalian bisa lihat di sini bahasanya C++, bahasa yang paling sederhana di codingan. Nah, ini materinya dan hanya segini saja. Di sini memang lumayan rumit ya, panjang. Lalu terakhir nih ada tambahkan tombol materi ke menu utama. Nah, jadi ini fungsi yang, jadi kalau kalian ngeklik materi tadi, dia bisa kembali ke menu utama. Nah, karena ada codingan seperti ini. Main menu, dia akan kembali ke main menu. Lalu ditampilkan buttonnya juga atau tombolnya. Dan kembali lagi ditutup oleh codingan script. Dan ini tadi body yang sudah dijelaskan teman saya Atar. Dan ini HTML karena kita menggunakan codingan HTML, bukan JavaScript atau C++. Tapi bahasanya dan bahasa pemanggilannya ada yang JavaScript dan bahasa pemrogramannya ada yang C++. Dan itu bisa digunakan di HTML ini. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya untuk codingan aplikasi fisika anak SMP yang kami buat. Nah guys, gimana hasil codingan kita? Bagus kan? Oke, mungkin cukup segitu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.